Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 642B25 ingin menjelaskan artikel ilmiah dengan judul Pajak untuk Pendidikan dari Rakyat Kembali ke Rakyat. Dengan saya, Safira Aulia Sohanur, NIM 64241428. Nama saya Naila Lubi Mumtaz dengan NIM 64241383. Dengan saya Eka Uragiza dengan NIM 64241398. Dengan saya Adelia Rahmadini Kamila dengan NIM 64241387. Dengan saya Brenda Azahra dengan NIM 64241508. Halo teman-teman, pada video ini kami akan menjelaskan artikel ilmiah yang sudah kami buat yang berjudul Pajak untuk Pendidikan dari Rakyat Kembali ke Rakyat. Latar belakang penelitian ini berangkat dari peran penting pendidikan bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan bangsa, tapi juga membentuk kepedulian terhadap lingkungan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dibutuhkan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Di Indonesia, sumber utama pendidikan berasal dari pajak. Lebih dari 70% penerimaan negara didanai oleh pajak. Dan sekitar 20% dari APBN dialokasikan ke sektor pendidikan. Program seperti Dana BOS, KIP, hingga pembangunan sekolah bergantung pada dana ini. Artinya, pajak yang dibayar rakyat kembali lagi ke rakyat dalam bentuk layanan pendidikan. Sayangnya, masih ada tantangan seperti rendahnya kesadaran membayar pajak dan praktik penghindaran pajak. Disinilah pendidikan berperan penting, karena melalui pendidikan kita bisa menumbuhkan sikap patuh pajak dan membangun sistem yang adil dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kontribusi pajak terhadap pendidikan, serta merumuskan strategi agar dana pajak dapat digunakan secara optimal demi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori keadilan fiskal dan distributif dalam konteks kebijakan negara, khususnya pendidikan dan perpajakan. Yang pertama ada teori keadilan fiskal. Teori ini menekankan bahwa pajak harus dibebankan secara adil sesuai dengan kemampuan membayar. Ini dikenal dengan prinsip ability to pay. Ada dua bentuk keadilan dalam perpajakan. Yang pertama ada keadilan vertikal, yaitu keadilan untuk orang yang penghasilannya lebih tinggi dan membayar pajaknya lebih besar. Yang kedua ada keadilan horizontal. Ini adalah orang yang berada dalam kondisi ekonomi yang serupa, dikenai dengan beban pajak yang sama. Konsep ini berakar dari pandangan Adam Smith tentang 4 prinsip perpajakan, yaitu keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Kemudian yang kedua ada teori keadilan distributif. Menurut filsuf John Rawls, keadilan sosial harus menjamin dua hal, yaitu kebebasan dasar yang setara bagi semua dan ketimpangan ekonomi hanya diperbolehkan jika membawa keuntungan bagi kelompok yang paling rentan. Artinya, sistem yang adil bukan sistem yang sepenuhnya setara, tetapi yang mampu melindungi yang paling lemah tanpa merugikan kebebasan individu. Yang ketiga ada kaitannya dengan regulasi pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah hak setiap warga negara. Tapi faktanya masih banyak ketimpangan. Sekolah di kota lengkap dan bagus, sedangkan di daerah terpencil masih banyak sekolah yang rusak, kekurangan guru, dan akses jarak yang sulit. Bahkan masyarakat lokal sering menjadi guru karena tidak ada tenaga pendidik. Keadilan fiskal dan distributif penting diwujudkan melalui kebijakan nyata. Pajak yang dikumpulkan harus digunakan untuk membangun pendidikan yang merata demi masa depan yang lebih adil. Setelah kita memahami pentingnya pendidikan dan peran pajak secara teori, sekarang mari kita lihat wujud nyatanya. Pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan pada tahun 2024. Anggaran ini mencapai 665 triliun rupiah.
dan sekarang naik menjadi 724,3 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk program seperti Dana BOS, KIP, PIP, LPDP, dan tunjangan guru. Manfaatnya terasa langsung. Dana BOS membantu operasional sekolah, KIP dan PIP mendukung siswa kurang mampu. Di SMK Negeri 7 Tangerang, pajak digunakan untuk pembangunan ruang praktik dan bantuan siswa. Tren penerimaan pajak yang terus meningkat juga memperkuat kapasitas negara dalam mendanai pendidikan. Hal ini sejalan dengan negara lain seperti Korea dan Tiongkok, di mana investasi pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, pajak bukan sekedar kewajiban, tapi kunci penting dalam membangun pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah tantangan dalam pengelolaan dana yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, lemahnya perencanaan anggaran, yaitu banyak lembaga pendidikan yang ada di Indonesia tidak memiliki data keuangan yang valid, sehingga dana yang dimasukkan tidak tepat pada sasaran. Akibatnya, dana seringkali dialokasikan untuk hal-hal yang tidak prioritas. Yang kedua, terbatasnya sumber pendanaan. Tidak semua sekolah mempunyai akses terhadap dana bantuan dari pemerintah, donatur, ataupun kontribusi masyarakat sekitar. Ditambah lagi, kesadaran masyarakat terhadap dana pendidikan itu masih terbilang sangat rendah. Entah karena kurangnya informasi ataupun faktor ekonomi. Yang ketiga adalah lemahnya pengawasan dan transparansi. Dana pendidikan kadang tidak digunakan sesuai rencana. Bukan bermaksud buruk, tetapi karena sistem monitoring yang terbilang sangat lemah dan kurangnya tenaga ahli. Akibatnya, laporan keuangan menjadi tidak transparan dan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Yang keempat, ada ketimpangan antar daerah. Sekolah di kota jauh lebih besar dan jauh lebih lengkap dibandingkan sekolah yang berada di desa. Hal itu pula yang membuat kesenjangan makin melebar. Yang kelima, masih ada yayasan pendidikan yang menyalahgunakan aturan pajak, seperti membagi sisa donasi kepada seluruh pengurus yang ada, ataupun memberikan beasiswa kepada pihak yang tidak berhak. Intinya, pengelolaan dana pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari kelemahan sistem, kurangnya partisipasi publik, kurangnya tenaga ahli, hingga penyalahgunaan aturan pajak. Solusinya yaitu butuh kerjasama antara semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan pengelola sekolah. Tanpa itu, pendidikan yang merata dan berkualitas akan sulit terwujud. Oke, selanjutnya, pernahkah kalian bertanya dari mana dana untuk membiayai jalanan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya? Jawabannya sederhana, yaitu dari pajak. Pajak adalah fondasi untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya. Namun pendidikan pajak di Indonesia seringkali terlalu fokus pada aspek pungutan daripada kontributifnya terhadap kemajuan sosial. Padahal edukasi pajak sejak dini yang menekankan manfaatnya sangat krusial untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan. Apalagi di tengah tantangan baru ini, penghindaran pajak digital. Untuk mengatasi kesenjangan ini diperlukan pendekatan edukasi pajak yang holistik dan adaptif. Ada 3 aspek yang ditekankan. 1. Pemanfaatan teknologi digital. Media sosial dan aplikasi yang interaktif merupakan sarana efektif untuk menyampaikan literasi pajak pada generasi muda. Yang kedua, peningkatan pelatihan profesional dan sertifikasi pajak. Ini esensial untuk memperkaya literasi dan kompetensi perpajakan, membekali generasi muda dengan wawasan kontemporer dan mendorong partisipasi aktif. 3. Strategi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045 melalui pelatihan berkelanjutan dan
dan adopsi teknologi seperti big data dan blockchain, generasi muda diberdayakan menjadi perwakilan perubahan untuk kepatuhan dan transparansi sistem perpajakan. Penting untuk diingat bahwa pajak bukan sekedar sumber pendapatan, melainkan juga instrumen pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, mencetak generasi muda berkesadaran pajak tinggi merupakan investasi berharga bagi masa depan bangsa yang sejahtera dan berintegritas. Mari bersama mendukung pendidikan pajak yang inklusif, komprehensif, dan adaptif agar generasi muda siap berkontribusi maksimal bagi kemajuan Indonesia. Dengan ini berakhir sudah penyampaian materi kami. Kami berharap semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.